Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Doa kami Bapak Ibu Saudaraku terus diberkati dan dalam pemeliharaan Tuhan. Sebentar kita akan saat teduh bersama dengan Tuhan di dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Hari ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami. Dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang penghiburan di dalam penderitaan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Tuhan menghibur dalam kondisi penderitaan yang kita alami. Saat teduh ini saya ambil di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-66. Saudaraku dalam kasih Tuhan, di sini Lembaga Alkitab memberi judul yaitu tentang penghiburan dan penderitaan. Nah, saudaraku, Yeremia adalah seorang yang melihat. Dia orang yang merasakan, bahkan mengalami di mana bangsanya mengalami penderitaan yang luar biasa oleh karena sebuah ketidaktaatan. Dan Allah menyatakan murka bagi bangsanya. Dan Yeremia pada waktu itu bahkan ditulis pasal 3 ini. Pengalaman Yeremia mengalami penderitaan yang luar biasa. Jika kita baca seluruh pasal 3 ini, kita akan mengerti betapa luar biasanya penderitaan yang Yeremia alami. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu renungan yang sama tentang penghiburan dalam penderitaan saya sudah bagikan saudaraku, dan kita diberkati karena apa? Karena di situ dikatakan bahwa Yeremia memperhatikan. Kita baca di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Yeremia memperhatikan hal-hal yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yaitu tentang kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Rahmatnya tidak pernah berhenti, bahkan selalu baru setiap hari. Dan ini yang menjadi kekuatan Yeremia. Karena apa? Karena dia memperhatikan. Saya sudah singgung kata memperhatikan di sini. Kata memperhatikan di sini bukan hanya sebatas memikirkan, tetapi mengembalikan di dalam hati. Mengapa? Karena pada waktu kondisi yang Yeremia alami, kondisi yang dia alami itu mempengaruhi hatinya sehingga ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebimbangan. Tetapi ketika Yeremia memutuskan untuk dia memperhatikan kebenaran firman Allah dan memperhatikan ini yang saya tekankan, yaitu mengembalikan ke dalam hati tentang Tuhan, tentang kebenaran. Yang pertama yaitu kasih karunia Tuhan. Dan hari ini saya akan membagikan yaitu tentang Tuhan adalah harta yang terbesar. Di ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudaraku, dikatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Saya tertarik dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu
aku berharap kepadanya. Di sini yang diperhatikan Tuhan adalah harta, saudaraku. Tuhan adalah harta satu-satunya, harta kesayangan, harta yang terbesar yang dimiliki, saudaraku. Kekayaan, harta yang kita miliki di dunia ini bisa lenyap, bisa habis. Bahkan kita tidak bisa menaruh harapan kita kepada sesuatu yang fana. Tetapi ini yang Yeremia lakukan dan katakan apa? Bahwa Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Hartaku yang berharga, hartaku yang terbesar. Sehingga kepada hartaku itu, yaitu Tuhan, aku mau tetap berharap. Nah saudaraku, siapa harapan kita ketika di tengah masa sekarang ini? Masa terjepit, masa penderitaan, masa krisis, masalah yang saudara alami. Siapa pengharapan kita? Apakah kepada harta yang ada di dunia ini? Saudara, harta di dunia ini adalah yang fana. Apa saja dapat membuat harta kekayaan ini bisa habis. Seketika saja. Seorang pemazmur dalam Mazmur Asaf, Mazmur pasal yang ke-73 ayat 25, Mazmur Asaf katakan seperti ini saudaraku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Dikatakan apa di sana? Tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur Asaf katakan hartanya di sorga hanya Tuhan. Yang kuingini di sorga hanya Tuhan. Yang kumiliki di bumi, saudaraku, tidak ada. Hanya Tuhan, saudaraku. Dan ini yang menjadi pengakuan kita sebenarnya. Sehingga dia yang menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kita. Dikatakan di bumi tidak ada yang kuingini selain engkau Tuhan. Masalah penderitaan boleh datang. Bahkan dapat membuat kita kehilangan banyak hal. Karena banyak hal yang kita miliki tidak memberikan harapan. Tetapi satu yang saya mau katakan, jangan sampai kita kehilangan harta di sorga, yaitu pribadi Yesus, pribadi Tuhan yang memberikan pengharapan. Karena dia pelepas kita, saudara. Karena dia adalah kebanggaan kita. Dia adalah kepuasan kita. Ketika dalam kesesakan, ketika dalam kesengsaraan, dia ada dan melepaskan kita. Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa saudara? Bukan kekayaan kita, bukan uang kita, bukan harta kita. Tetapi firman Tuhan katakan aku, yaitu Tuhan yang akan memberikan kelegaan, memberikan kepuasan, memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, jangan pernah kita lepaskan harta itu. Bahkan dikatakan Tuhanlah adalah harta satu-satunya dalam kehidupanku. Nah saudaraku, dalam kasih Kristus, orang jadikan keluarga sebagai hartanya. Itu tidak salah. Ya, harta yang berharga adalah keluarga, itu benar saudaraku. Ya, siang malam dipikirkan hanya untuk keluarga, melakukan pekerjaan ini dan itu hanya untuk kesenangan keluarga, untuk kebaikan keluarga. Bahkan banyak orang menghalalkan segala cara. Untuk apa? Demi keluarga. Karena dia punya moto, keluarga adalah hartaku. Tidak salah saudaraku. Ada orang yang menjalankan usaha
Dan dia merasa bahwa usaha, pekerjaan, karir adalah hartanya. Sehingga apa? Demi hartanya, demi karirnya, dia lakukan banyak cara. Dia berusaha, dia memaksimalkan tenaga, memaksimalkan waktu yang ada. Supaya apa? Supaya karirnya, usahanya dapat berkembang, dapat maju. Saudaraku, tidak salah karena dia merasa bahwa ini adalah hartanya. Bahkan ada orang menjadikan kekayaan, barang-barang mewah, mobil, motor, tanah, rumah, emas, bahkan kekayaan lain adalah harta terbesar dalam kehidupannya. Sehingga tidak seorang pun dapat menikmati, hanya untuk dirinya saja. Saudaraku dalam kasih Kristus, saya ingat tentang seorang kaya raya pada zaman dahulu, yaitu tentang Ayub. Saudaraku, dikatakan tentang Ayub, dia orang yang terkaya, tetapi saudaraku, Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Dalam waktu sekejap, Ayub kehilangan pertama, keluarganya. Anaknya mati, saudaraku. 7 anaknya, laki-laki. Bahkan 7 anak perempuannya meninggal, saudaraku dalam kasih Tuhan. Ya, dia memiliki 7.000 ekor lembu, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, bahkan 500 keledai betina. Dia memiliki karyawan, memiliki usaha, memiliki budak-budak dalam jumlah yang besar. Tetapi saudaraku dalam kasih Kristus, ketika Ayub kehilangan semuanya, apa yang Ayub rasakan? Ayub stres? Tidak. Ayub tergoncang? Tidak. Ayub mengalami krisis iman? Tidak, saudaraku. Karena apa? Karena dia tidak menganggap yang dia miliki adalah harta satu-satunya. Tetapi dia menganggap hanya Tuhan adalah harta satu-satunya. Sehingga Ayub katakan di Ayub pasal 1 ayat 21. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, inilah perkataan Ayub. Ya saudaraku, bahkan di Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Ayub tahu saudara bahwa hartanya adalah Tuhan dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi harta yang sesungguhnya bagi Ayub bukanlah keluarga, bukanlah yang dia miliki, keledai, emas, permata, budak-budak, bahkan yang lainnya. Bagi Ayub, harta yang sebenarnya adalah Tuhan. Itu sebabnya Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Saudaraku dalam kasih Kristus, biarlah kita pada saat ini, saudaraku, kalau saudara alami hal yang sama seperti Ayub alami, seperti yang Yeremia alami. Yeremia lihat langsung kondisi bangsanya. Kita lihat langsung kondisi dunia saat ini. Krisis terjadi, ekonomi terjadi, melanda di dunia ini semakin merosot. Tetapi kita melihat, biarlah kita memperhatikan hal-hal, yaitu kebenaran firman Allah. Yang kedua yang saya bagikan hari ini, Yesus Tuhan adalah harta yang terbesar dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Kristus, saya percaya ketika kita perhatikan hal ini, maka kita akan dihiburkan, kita akan dikuatkan. Bahkan ada pujian dikatakan apa? Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
selama hidupku. Dikatakan apa? Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jadikan Tuhan adalah Tuhan dan Raja kita, harta yang terbesar satu-satunya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ketika kami merasa menderita di hari-hari ini, ada banyak tantangan masalah yang kami hadapi. Tuhan, seperti Yeremia, dia memperhatikan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupannya. Bahkan hari ini kami diberkati firman-Mu untuk menjadikan Tuhan adalah harta satu-satunya dalam kehidupan kami. Harta terbesar dalam kehidupan kami. Supaya apa Tuhan? Supaya kami selalu berharap, bersandar kepada Engkau yang berkuasa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.